Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Silvania Salsabila, mahasiswa pendidikan profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Jadi hari ini Fani ingin memberikan promosi kesehatan, edukasi kesehatan kepada pasien yang sedang berobat di klinik Prima hari ini Bu. Sebelumnya, apakah Fani boleh minta waktu Ibu untuk Fani berikan edukasi promosi kesehatan ini? Boleh, Ustaz. Baik Bu. Sebelumnya Ibu, nama Ibu dengan Ibu apa Bu? Ibu Rita Deni. Ibu Rita Dini. Ibu, jadi karena ini kliniknya spesialisasinya saluran cerna dan hepatologi, jadi Fani kali ini ngambil materi tentang batu empedu atau colitis. Ibu sebelumnya udah tahu apa itu batu empedu Bu? Belum. Baik Bu. Jadi batu empedu itu merupakan timbunan batu yang berasal dari cairan empedu Bu. Jadi cairan empedu itu dia dihasilkan oleh hati. Cairan empedu itu isinya itu ada kolesterol, kemudian bilirubin atau zat hasil pemecahan sel darah merah, kemudian ada juga mineral-mineral lain. Nah, hati ini melepaskan cairan empedu ini ke saluran cerna. Di saluran cerna, cairan empedu ini ada fungsinya Bu. Jadi dia itu berfungsi untuk membantu pemecahan lemak sehingga lebih mudah dicerna. Kemudian dia itu juga berfungsi untuk membantu penyerapan dari vitamin-vitamin yang larut lemak seperti vitamin A, vitamin B, vitamin E, dan vitamin K. Kemudian juga di dalam cairan empedu itu juga berisi zat hasil sel metabolisme seperti pemecahan sel darah merah itu tadi. Nah, cairan empedu ini Bu, kalau misalnya dia tuh mengendap di kantung empedunya, jadi dia tuh bisa mengkristal lama-lama Bu, bisa terbentuk batu yang kemudian akan menyumbat saluran dari saluran yang menghubungkan antara kantung empedu dengan usus kita. Nah, kalau misalnya dia itu tersumbat, dia itu bisa menimbulkan iritasi dan peradangan yang bisa menyebabkan rasa sakit di ulu hati kita. Nah, ini contoh gambar dari batu empedu itu. Jadi dia tuh benar-benar batu yang ada gitu di kantung empedu kita. Kemudian penyebab dan faktor risiko dari batu empedu ini, dia ini lebih sering terjadi pada wanita karena wanita dia tuh memiliki hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini dia dibentuk dari kolesterol. Jadi kolesterol sebagai pembentuk estrogen dari wanita ini juga berpotensi untuk menimbulkan batu empedu di kantung empedu kita. Kemudian dia itu juga sering terjadi pada orang dengan usia lebih dari 40 tahun karena pada usia tersebut metabolisme kita dan sistem keseimbangan tubuh kita itu sudah menurun. Kemudian juga rentan terhadap orang obesitas dan DM, orang yang dengan pola makan tidak sehat seperti berlemak, kolesterol tinggi dan rendah serat, kemudian juga genetik dan orang yang melakukan penurunan berat badan drastis. Nah, orang yang melakukan penurunan berat badan drastis ini juga menjadi faktor risiko terhadap terjadinya batu empedu karena cairan empedu yang harusnya keluar tidak keluar, tertahan justru di kantung empedu karena orang tersebut nggak makan gitu Bu. Kemudian apa tanda dan gejala dari batu empedu ini? Yang pertama tuh terasa nyeri pada perut bagian kanan. Ini hanya ada kesalahan ketik. Terjadi nyeri pada perut bagian kanan. Nah, nyerinya itu bisa terasa sampai ke ulu hati atau menembus ke punggung atau bahu gitu. Kemudian terjadi mual, muntah, dan demam tinggi. Ini bisa terjadi karena dia juga mempengaruhi sistem pencernaan dan kalau misalnya dia tuh udah radang, infeksi, nah tubuh kita tuh meresponnya dengan demam tinggi. Kemudian mata dan kulit kita tuh berwarna kuning. Hal ini terjadi karena si cairan empedu yang harusnya keluar itu tadi nggak keluar, tertahan di hati. Kemudian di hati dia menyebar ke pembuluh darah. Nah, dari pembuluh darah kemudian masuk ke mata, masuk ke kulit. Nah, zat bilirubin itu tadi, yang zat pemecah sel darah merah itu tadi yang harusnya memberikan warna pada tinja pada feses, jadinya terserap ke kulit kita gitu. Jadi kulit kita jadi kuning dan mata kita juga jadi warna kuning. Kemudian urin berwarna gelap ya karena adanya pigmen itu tadi gak keluar
Jadi keluarnya tuh ke urin gitu, jadi urin kita berwarna gelap. Kemudian justru tinja atau venoserta yang berwarna pucat. Kemudian untuk orang-orang yang kena batu empedu ini, untuk penata laksananya ada yang bedah, ada yang non bedah. Kalau yang bedah itu terbagi atas dua lagi. Ada yang dia tuh mengeluarkan batu empedunya itu dengan menggunakan alat yang dimasukkan melalui mulut. Nah, dari mulut nanti akan diteruskan ke kerongkongan, ke lambung, ke usus. Kemudian dari usus akan dicari saluran batu empedunya, kemudian dicari batu empedu yang menyumbat saluran itu. Kemudian ada operasi kolisis tektomik. Nah, ini tuh dia emang dibedah terbuka gitu, di sayat ya, dikeluarkan oleh dokter. Kemudian untuk terapi oralnya dengan menggunakan obat-obatan. Obat-obatannya ini dengan menggunakan obat-obatan yang dapat melarutkan si batu-batu empedu ini. Obat-obatan ini dia itu membutuhkan waktu yang lama untuk bisa memecah si batu empedu ini. Nah, jadi gimana cara pencegahan dari batu empedu ini? Yang pertama kita harus minum banyak air putih ya, untuk melarutkan zat-zat beracun di tubuh kita sehingga lebih mudah dikeluarkan. Kemudian olahraga teratur dan melakukan pola makan yang sehat dan seimbang. Harus makan makanan buah, sayur yang tinggi serat, serta menghindari makanan yang berlemak, yang bergula kayak gorengan gitu, kayak santan, daging-dagingan yang banyak lemak gitu. Kemudian juga menjaga berat tubuh agar tetap ideal dan tidak melakukan diet ketat. Kita harus makan dengan teratur juga, seperti yang saya bilang tadi, biar pengeluaran dari cairan empedu ini tidak ketahan dan teratur untuk dikeluarkan. Gitu, Bu. Dari penjelasan Fanya tadi, kira-kira apa ada yang ingin Ibu tanyakan, Bu? Ini Ibu akan menanyakan, berarti tidak melakukan diet ketat kan? Bahan. Iya. Jalan Ibu dulu ikut apa itu? Herbalife kan? Rasanya Herbalife. Itu mungkin pola makannya yang salah, mungkin bukan apa produk mereka yang salah, tapi Ibu yang mungkin salah. Sejak itulah rasanya kurang ada kan Herbalife itu kan untuk diet kan. Iya. Itu sering makan ini ada Herbalife itu gula naik ya dia. Sekarang enggak lagi minum produk. Iya. Kalau untuk produk herbal itu bagusnya kita harus tahu dulu kandungan herbalnya itu apa gitu kan ya, Bu. Kadang orang ada yang produk herbalnya ini cuma klaim-klaim biasa aja gitu. Jadi bagusnya emang harus ada gitu bukti atau validasi gitu dari tenaga kesehatan kalau ini tuh benar-benar bermanfaat. Kalau dari sisi farmasi sendiri, produk herbal tuh bisa digunakan, Bu. Ada tuh kalau dari kami belajarnya itu fitofarmaka, jadi ada 3 kayak obat OHT. Pertama tuh ada fitofarmaka, dia tuh obatnya tuh dari herbal juga, cuman dia lebih murni, lebih terstandar. Kemudian dia tuh juga ada obat herbal dia tuh lebih terstandar daripada OHT. Kalau OHT ini beratnya lebih bawah daripada itu, dan yang ketiga itu ada jamu. Nah, kalau dari sisi farmasi itu dia ada logo-logonya sendiri gitu. Jadi emang diatur gitu pengawasan dari obat herbal ini. Bahkan untuk obat-obatan pelindung hati ini juga obat herbal gitu, kayak kunyit gitu kan sebagai hepatoprotector gitu. Dia digunakan untuk pengobatan orang yang sakit hati. Itu Bu. Ini bukan ininya diabetes tensi. Oh, diabetes dan gangsi. Berat juga. Iya. Ya kalau udah ini, kalau tua emang udah ya, kalau semakin berumur gitu dia semakin Harus ya. Iya. Tapi intinya tuh lebih ke pola hidup sih, Bu. Ya, harus sehat, harus bersih, teratur. Ya, Bu, terima kasih banyak atas waktunya ya, Bu. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi Ibu. Boleh. Ya, boleh Bu aja.